Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ini di sini sebagai ilmuwan, sebagai peneliti. Alhamdulillah rekan-rekan para ilmuwan dan para peneliti diaspora dari Eropa, Amerika, dan Australia itu sudah menghubungi kami dan bersedia untuk melakukan kolaborasi penelitian yang terkait dengan kebenaran ilmiah yang ingin kita sampaikan kepada, dan itu adalah menjadi sebuah hak bagi kita, hak asasi manusia untuk bisa mendapatkan kebenaran yang sejujur-jujurnya secara kaidah ilmiah. Hai, Anda kembali bersama saya lagi, Bang Bill. Di video kali ini saya mau membahas tentang bagaimana Dr. Tifa yang sekarang mulai melebarkan sayap untuk mempersoalkan ijazah milik Pak Jokowi yang mereka tuduh palsu. Tak puas untuk kemudian membuat keributan di dalam negeri, kini mereka sedang membangun sebuah konsolidasi dan kolaborasi antara ilmuwan-ilmuwan yang ada di Amerika, ada di Australia, dan sebagian besar di Eropa untuk kemudian ikut terlibat, melakukan penelitian, memahami, mengkuliti secara sains, secara ilmu pengetahuan untuk kemudian melihat apakah yang dimaksud dengan ijazah milik Pak Jokowi hari ini adalah sesuatu yang betul-betul berbasis keaslian atau jangan-jangan adalah ada kepalsuan di sana. Nah, berikut ini adalah rekan senior saya mewakili yang nanti akan menjalankan network para ilmuwan dari Eropa, dari Amerika, dan dari Australia. Bapak Agus Yunanto akan memberikan tambahan keterangan bagaimana nanti kami akan melakukan kolaborasi dan kerjasama internasional untuk melakukan penelitian sesuai dengan metodologi yang kami miliki masing-masing. Entah kenapa Tifa bersama rekan-rekannya ini begitu memiliki syahwat yang luar biasa untuk terus mengucilkan seorang Joko Widodo. Mereka yang saat ini menjadi pihak-pihak terlapor, pihak-pihak yang mungkin bisa jadi saksi. Sekarang bukannya kemudian menurunkan tensi, tapi bahkan mereka melakukan tindakan yang berlebihan di hadapan khalayak media dan juga para pengikutnya. Dr. Tifa menggunakan bahasa Inggris berlebihan bersama rekan-rekannya untuk menunjukkan betapa dia adalah seorang ilmuwan, seorang yang betul-betul melakukan tugasnya hari ini dalam rangka mengedepankan yang dia sebut sebagai penelitian. All over the world, a democracy strength is tested now by how it celebrates its leaders, but how it responds to questions. Kalau aku melihat bahwa sebenarnya apa yang dilakukan oleh Dr. Tifa dan kawan-kawan itu bukanlah penelitian sebagaimana bentuk objektivitas, sebagaimana mestinya ilmuwan untuk mengangkat hal-hal yang barangkali perlu diteliti, melainkan ini adalah simbol-simbol kepentingan politik, gerakan politik yang kemudian dibungkus oleh agenda sains, dibungkus dengan apa yang disebut penelitian dan juga keilmiahan. Ia menyebut bahwa dia adalah ilmuwan dan dia sedang membangun relasi dengan teman-teman ilmuwan yang ada di Eropa dan Amerika sebagai simbol betapa benar-benar yang dilakukan hari ini adalah untuk kepentingan sains. Guys, saya kira siapa saja di antara kita yang memahami bahwa pergerakan yang dilakukan oleh Dr. Tifa dan kawan-kawan ini sangatlah tidak etis, sangatlah tidak elok. Bukannya meneliti sebuah objek yang barangkali bisa menjadi satu kebanggaan bagi bangsa kita, satu penemuan yang kemudian bisa membuat sangat bermanfaat bagi negeri kita, bermanfaat bagi generasi kita, melainkan yang dia perlihatkan adalah kebodohan-kebodohan yang dia tempel atas nama ilmu pengetahuan. Palsu, Anda katakan begitu. Kewajiban bukan sekedar hak. Kewajiban bukan sekedar hak seorang ilmuwan untuk membicarakan tentang kebenaran. Itu bukan hanya di fakultas pengadilan. Kalau itu domain Anda silakan. Ya, jadi kami ini akademisi. Kami ini para akademisi itu punya kewajiban ketika kami melihat ada sebuah kebenaran yang penting sekali untuk diketahui oleh masyarakat. Kami punya kewajiban untuk menyampaikan. Itu kewajiban kami. Sepakat. Dunia akhirat. Tapi siapa yang menentukan bahwa itu palsu? Ya, itu silakan. Jadi gini, nggak usah. Mas Aiman, nggak jadi begini Mas Aiman. Ini soal kewajiban ini. Bukan selalu domain hukum, bukan. Oke, begini. Kalau aku mau membaca bahwa situasi-situasi seperti ini seharusnya kita lebih kritis lagi. Tifa yang dengan mulutnya, dengan tulisan-tulisannya, ia mengumpat, dia mengeluarkan kalimat-kalimat sumpah serapah. Dia bahkan atas nama agama, atas nama Tuhan sering menjatuhkan harga diri orang. Tentu dia menganggap bahwa yang dia lakukan hanyalah penelitian. Yang dia lakukan
ilmuwan hanyalah sebuah upaya dari orang yang memang sebagai ilmuwan untuk mengupas sesuatu sesuai dengan pengetahuan dan bidang keahliannya. Padahal kalau kita mau telisik lebih jauh, Tifa dan kawan-kawannya ini jelaslah bahwa nasab politik yang mereka bangun, gerakan politik yang mereka kelola tentunya telah membungkus semangat keilmuan. Akhirnya subjektivitas yang tadinya untuk meneliti sesuatu yang kepentingannya untuk bangsa, melainkan hari ini adalah kepentingannya untuk golongan mereka. Kalau memang yang bersangkutan memang betul-betul punya ijazah, ya alhamdulillah, artinya selesai sampai di sini. Tapi kalau yang bersangkutan ternyata tidak punya ijazah, maka mari kita cari solusinya sama-sama. Bagaimana kita memiliki seorang pemimpin selama 10 tahun, ternyata secara administratif tidak memenuhi dari syarat yang seharusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapapun yang membaca gerakan Tifa dan kawan-kawan tentu punya penilaian masing-masing. Tapi bagi kalian yang betul-betul waras, kalian yang memahami bahwa apa yang dilakukan oleh Dr. Tifa dan kawan-kawan ini, tentunya pasti akan melihat bahwa semuanya tidak lain dan tidak bukan adalah balutan politik praktis, politik ideologi yang kemudian membuat gaduh di negeri kita. Orang itu ketika merasa dirinya benar, itu sudah nggak benar. Orang benar itu adalah orang yang tidak pernah merasa benar. Ketika Anda merasa paling benar sendiri, nah itulah makhluk yang paling nggak benar sendiri. Kenapa? Dia sangat mudah menyalah-nyalakan orang lain. Kita akan bahas sedikit demi sedikit. Aku perhatikan, memang yang namanya ilmuwan atau tokoh atau figur, ya, itu ada yang kita kategorikan sebagai kelompok abnormal dan ada juga figur yang kita sebut sebagai abnormal. Perhatikan baik-baik. Satu ucapan kata yang sama, persis identik dan mirip, tapi dua kata yang berbeda. Ketika saya bilang satu ada ilmuwan atau pemimpin yang kategorinya adalah abnormal, yang satu juga ada pemimpin atau ilmuwan yang statusnya juga abnormal. Perhatikan baik-baik, kalimat yang diucapkan persis tapi tulisannya berbeda. Abnormal yang pertama tulisannya adalah UP normal, UP normal. Sementara abnormal yang kedua itu tulisannya adalah AB normal. Abnormal, ya. Jadi yang satu di atas rata-rata, yang satu kalau mau dibilang sih bukan di bawah rata-rata atau bukan ya di luar kenormalan. Bahasa kasarnya gini, yang satu pemikirannya melampaui realitas, yang satu ya tidak realistis, tidak logis. Mungkin bahasa kasarnya adalah ya tidak normal alias miring. Oke. Nah, luar biasanya mereka yang statusnya abnormal, pemikiran yang berada di atas rata-rata, dan mereka yang berada di status abnormal yang pemikirannya bukan di atas rata-rata, mungkin juga di atas rata-rata tapi tidak normal gitu. Ya aku mau bilang ya bahasa kasarnya ya gila lah gitu ya. Mungkin itu cukup kasar tapi ya seperti itu. Yang satu dan yang satu kedua-duanya memiliki faithful follower. Artinya pengikut yang betul-betul setia. Anda bayangkan pemimpin atau tokoh, entah itu pendeta, entah dia ustadz, entah dia doktor, entah dia profesor, entah dia ilmuwan, entah siapapun dia, yang statusnya sebagai abnormal, di atas normal, maka orang-orang seperti ini itu layak kita jadikan sebagai panutan. Oke, kenapa? Karena dia memiliki pemikiran yang brilian, di atas kemampuan pemikiran masyarakat umum, di atas pemikiran sebagaimana halayak, tapi dia berada pada pemikiran-pemikiran yang spektakuler, brilian, wawasannya luas. Ada pemimpin-pemimpin seperti itu banyak ya, ilmuwan-ilmuwan seperti itu banyak. Kita bisa lihat dalam konteks lokal saja. Misalnya kita punya Gus Dur, itu pemikirannya di atas rata-rata, oke? Kita juga punya tokoh-tokoh yang cara berpikirnya di atas normal. Salah satunya Nurcholish Madjid, itu di atas rata-rata. Pemikiran beliau keren ya kalau kita baca buku-buku dan karya-karya beliau. Kita juga banyak tokoh-tokoh yang cara berpikirnya itu ya di atas rata-rata. Mungkin hari ini seperti Kang Deddy Mulyadi masuk dalam kategori orang yang berpikir di atas normal. Nah, mereka-mereka ini itu punya faithful follower.
Ada juga orang-orang yang memang statusnya adalah figur, ilmuwan, politisi, tokoh, public figure yang betul-betul mendapat cinta, respon positif dari pengikutnya. Tapi ternyata pemikirannya bukan abnormal, bukan di atas rata-rata, melainkan abnormal alias tidak normal. Ketidaknormalan ini dengan pengikutnya yang banyak, ini kadang-kadang mengerikan. Anda lihat, ada tokoh atau imam besar yang memerintahkan jamaahnya perang, jihad, lawan. Nah, itu tokoh yang berpikir tidak normal. Bukan tidak normal di atas normal, tapi tidak normal yang ini membahayakan, beresiko. Kalau abnormal, pasti pemimpinnya bijak. Aku nggak bayangkan kalau seandainya Gus Dur itu cara berpikirnya abnormal, tidak normal. Dia pasti akan perintahkan jamaahnya untuk ayo kita perang lawan Amin Rais. Ayo kita tumpahkan darah untuk mempertahankan harga diri saya sebagai presiden dan kita pertahankan kekuasaan. Itu kalau dia berpikir tidak normal. Tapi karena dia berpikir di atas normal, dia biarkan. Dia kendati turun dari jabatan sebagai presiden. Tapi Anda bayangkan kalau itu adalah orang yang bersurban, yang sering teror-teror orang, yang sering takbir-takbir tapi kemudian membunuh karakter orang. Anda bayangkan kalau dia tokoh yang tidak normal, kemudian cara berpikirnya picik. Ya, saya mau bilang, apakah kemudian Dr. Tifa dan teman-temannya ini yang kemudian banyak pengikut, apakah mereka berpikir di atas rata-rata? Di satu sisi mungkin iya sebagai ahli dan dalam konteks kebidangannya. Tapi ketika sudah terjebak pada masalah ijazah Pak Jokowi ini, yang kulihat mereka bukanlah orang yang di atas rata-rata, bukanlah abnormal, melainkan abnormal. Kenapa? Abnormal itu atau abnormal itu sudah terlihat ketika mereka yang sampai dengan saat ini memaksakan keadaan agar yang namanya Jokowi diadili, Jokowi ditangkap, Jokowi dipenjarakan, ijazah Pak Jokowi palsu, UGM itu sudah membuat kesalahan, dan bla bla bla. Nggak cukup sampai di Indonesia sekarang lagi membangun jaringan internasional hanya karena mengulik-ngulik masalah ijazahnya Pak Jokowi. Orang-orang yang tidak normal seperti ini, ketika dia menguasai dan mendominasi kita, mendominasi bangsa kita, maka aku pikir kita harus hati-hati dan waspada. Guys, please, mari kita hati-hati dengan mereka. Mari kita ingatkan diri kita sendiri, tidak perlu ingatkan orang lain. Ingatkan diri kita sendiri bahwa kita harus menjaga jarak, meminimalisir mendengarkan informasi dari orang-orang yang statusnya tidak normal tadi. Entahlah sampai kapan mereka akan tetap menghajar Pak Jokowi. By the way, Pak Jokowi di atas normal atau tidak normal? Tentu bagi kalian yang benci sama Pak Jokowi akan bilang Pak Jokowi itu abnormal, tidak normal. Tapi bagi kita, bagi orang-orang yang waras, orang-orang yang butuh kedamaian dan mendapatkan hasil dari kebijakan seorang Jokowi, Pak Jokowi cara berpikirnya melampaui di atas rata-rata politisi. Pak Jokowi berpikir dan bergerak di atas rata-rata para aktivis, para politisi-politisi elit, para pemain-pemain catur politik. Kenapa? Itu terlihat ketika dia punya kemampuan mendapatkan rasa hormat dan rasa percaya dari publik yang begitu tinggi, dan juga bagaimana kemudian dia mampu menciptakan anaknya, menantunya, dan juga kerabat-kerabatnya memiliki porsi-porsi dan juga jabatan strategis. Oke, Anda akan menilai ini sesuatu yang sifatnya dinasti, Anda menilai ini sesuatu yang buruk, itu terserah Anda. Tapi hanya pemain yang berada di atas rata-rata dalam berpikir yang mampu memainkan catur itu dengan baik. Kira-kira Jokowi abnormal atau abnormal? Silahkan Anda berpikir. Dan Tifa, Roy Suryo, Rismon, Risa Fadila, Kurnia, Refli Harun, Said Didu, Ikrar Nusa Bakti, dan semua mereka yang anti kepada Jokowi Gibran, saya pastikan saat ini kalian sudah berada dalam posisi tidak normal, AB normal. Berjumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Saya Bang Bill, Offside.